ASDP adalah perusahaan feri dengan kapal terbanyak di dunia yang akan berusia 50 tahun di tahun depan yang saat ini menjadi tulang punggung logistik nasional. Pada tahun 2021 lalu PT ASDP Indonesia Ferry berhasil mencetak laba terbesar sepanjang sejarah perseroan mencapai 326,3 miliar rupiah atau naik 80% dari periode yang sama tahun 2020. Pada 2021, ASDP membukukan pendapatan mencapai 3,55 triliun rupiah yang mengalahkan pencapaian sebelum pandemi pada 2019 sebesar 3,31 triliun rupiah. Di tahun 2022 ini, ASDP terus mempertahankan kinerja positif perseroan di tengah kondisi perekonomian dunia yang terdampak pandemi COVID-19. ASDP berusaha untuk menjalankan operasional bisnis secara efektif dan efisien dan terus mendukung pelayanan logistik nasional. Lalu seperti apa upaya ASDP untuk meningkatkan pelayanannya, termasuk saat libur Natal dan Tahun Baru kali ini? Sudah bergabung bersama kami Ira Puspadewi, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Persero. Ibu Ira, selamat datang di CNN Indonesia dan terima kasih atas waktunya, Bu. Terima kasih Mbak Frida sudah mengundang ASDP di sini. Baik, Ibu Ira, tahun 2021 lalu ASDP berhasil mencetak laba terbesar sepanjang sejarah. Nah, tahun 2022 ini, Bu, bagaimana kinerjanya di mana industri transportasi ya, Bu, ya sedang berusaha bangkit dari keterpurukan pasca COVID-19? Ya, menarik Mbak Frida. Gini, tahun 2021 adalah yang Mbak Frida sampaikan tadi adalah laba kita tertinggi sepanjang sejarah. Nah, kita barangkali salah satu dari sangat sedikit perusahaan yang bergerak dalam bidang transport yang bisa tidak hanya survive tapi justru excel gitu dalam bahasa kami ya. Nah, yang menarik juga di tahun 2020 saat COVID betul-betul menghit gitu industri, ada dua industri yang sangat terkena dampak langsung. Yang pertama kan pariwisata ya, yang kedua adalah industri dalam bidang transport karena kan memang prinsipnya pandemi adalah membatasi pergerakan orang. Iya. Nah, tetapi kata orang ada yang juga bilang bahwa satu krisis itu mungkin bisa menjadi peluang juga bagi kita. Karena apa? Kita dipaksa dong harus pertama harus survive dulu gitu. Kemudian harus kreatif. Mesti gimana nih? Karena tidak ada yang pernah mengalami ini kan di dunia gitu. Nah, jadi ada dua sebetulnya yang kami lakukan secara garis besar. Yang pertama adalah efisiensi. Yang kedua adalah ekspansi. Nah, efisiensi ini sudah pasti harus kita lakukan karena gini bahasa kita, kalau pengeluaran itu pasti, tapi kalau pendapatan itu tidak pasti. Maka bagaimana cara kita mengeluarkan itu harus diatur betul. Maka yang timbul saat itu kita tahu memang ada program digitalisasi, tapi kemudian kita akselerasi betul, jadi kita digitalisasi sangat masif di justru tahun-tahun pandemi ini kemarin, antara lain dengan tiketing, di mana semua hingga tahun 2022 ini, semua pelabuhan sekarang sudah digital, tidak ada lagi tiketing manual. Kemudian seluruh proses bisnis yang kita bisa lakukan dengan digitalisasi, kita digitalisasi secara masif. Kemudian yang lain juga adalah kita pastikan ada beberapa fungsi yang kita sentralisasi supaya lebih efisien dan ada yang desentralisasi supaya lebih efisien juga. Jadi antara lain beberapa fungsi seperti SDM, fungsi keuangan, fungsi pengadaan itu kita pusatkan. Sementara ada beberapa hal yang tadinya di pusat kita lihat tidak efisien, kita taruh di bawah. Jadi hal-hal itu kemudian dari segi efisiensi. Dari segi yang kedua yaitu ekspansi, kita masifkan dua hal. Yang pertama adalah kita tingkatkan corporate scheme. Jadi selama ini kita banyak retailnya gitu. Nah sekarang kita B2B-nya kita kuatkan. Kemudian yang kedua kita juga melakukan akuisisi perusahaan penyeberangan swasta terbesar di Indonesia. Di mana dengan itu kita menambah armada sebanyak 53. Jadi kita sekarang mengelola ada pelabuhan sebanyak 36 pelabuhan dan 219 kapal yang tadi Mbak Frida sampaikan sudah membuat kita menjadi perusahaan ferry dengan lintasan terbanyak dan jumlah kapal terbanyak di dunia. Ya, baik. Ibu, target hingga akhir tahun nih, seperti apa gambarannya? Tinggal beberapa hari lagi. Ya, tinggal beberapa hari lagi. Kita sekarang sudah jauh melampaui yang kita targetkan di awal tahun karena kan ada asumsi bahwa pandemi belum betul-betul berakhir. Tetapi kita sekarang sudah mencapai pendapatan kurang lebih
hingga November 3,87 triliun, yaitu sekitar sekarang udah 92% dari target kita. Kemudian dari segi laba, kita kurang lebih labanya 534-an yang akan kemudian menjadi sejarah lagi untuk laba yang tertinggi dalam sejarah lagi. Buat kami ini adalah tahun monumental karena tahun depan ASDP berusia 50 tahun dan kita bersyukur bahwa memasuki 50 tahun itu kita justru menemukan banyak inovasi, banyak kreativitas untuk bagaimana kita tidak hanya sekedar bertahan tapi kompetitif di industri. Oke, baik. Mudah-mudahan tercapai nih Bu ya, 529 miliar ya Bu ya. Baik Bu Ira, kemudian apa yang dilakukan oleh ASDP untuk mempertahankan kinerja positifnya nih sampai akhir tahun? Satu hal yang kita ingin pastikan selama COVID kemarin yang krisis-krisisnya tuh kita bikin set of new behavior ya, behavior baru di mana kita lebih aware lagi apa yang kita spend, apa yang kita hemat gitu ya. Dan kita ingin pertahankan bahwa perilaku-perilaku itu terus ada gitu, tidak krisis berakhir kemudian kita kembali ke kebiasaan lama. Jadi new habit itu harus kita pertahankan. Kemudian yang kedua kita juga melakukan satu program yang sudah berdampak sangat positif yaitu pengontrolan EBITDA. Jadi hari-hari ini sejak lebih dari setahun lalu kami melakukan kontrol EBITDA di mana sampai tiap kapal pun tahu EBITDA-nya berapa. EBITDA itu kan ukuran persis berapa uang cash yang masuk gitu. Kalau dulu orang kapal misalnya hanya ditarget pendapatannya berapa, sekarang enggak, EBITDA-nya berapa. Jadi dia tahu apa yang harus dihemat, apa yang memang harus dikeluarkan. Karena ketika itu mencapai efektivitas tujuan ekonomi bagi kapal itu kita oke gitu. Uang itu bukan untuk dihemat, tapi kita bilang uang itu di spend wisely. Nah, kebiasaan-kebiasaan seperti itu kita lakukan, antara lain kita kemarin menargetkan EBITDA 1 triliun harus masuk dan alhamdulillah hingga November kita udah EBITDA-nya udah 1,1. Nah, perilaku yang baik ini harus kita pertahankan. Oke, baik. Kita tentunya mau tahu nih bagaimana performance perusahaan pada saat libur Natal dan Tahun Baru juga. Namun setelah jeda berikut ini ya Bu. Tetaplah bersama kami, Indonesia Forward masih akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih di Indonesia Forward bersama dengan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Persero, Ibu Ira Puspadewi. Ibu Ira, Natal dan Tahun Baru diperkirakan pengguna jasa dari perusahaan Ibu akan meningkat. Bagaimana dengan layanannya? Layanan itu harus baik. Dan gini, kalau kita di masa liburan itu memang ujian paling besar adalah bagaimana kualitas layanan karena kan tiba-tiba volumenya masif gitu. Nah kami tiap tahun belajar, tapi satu hal yang penting dan saya kalau boleh menggarisbawahi, sejak tahun 2018 ASDP sudah berbenah secara signifikan dalam hal pelayanan, dimulai dengan sistem yang tidak lagi menggunakan uang tunai. Kalau satu hari-hari biasa, di misalnya nih contohnya Mbak Frida di Merak Bakauheni itu mungkin ada sekitar 4.000-an kendaraan gitu ya. Tapi kalau lagi puncak banget weekend 7.000-an. Kalau puncak banget itu sehari bisa 30.000 gitu. Itu campuran ya, ada macam-macam kendaraan. Nah, dengan seperti itu kita tahu sudah tidak mungkin lagi menggunakan uang tunai. Gimana? Ngurusin kembaliannya gimana? Kemudian tidak mungkin lagi kita menggunakan tiket manual. Jadi sejak 2018 kemudian berevolusi 2020 sudah sama sekali tidak ada penjualan tiket di pelabuhan. Jadi semuanya harus reservasi secara online. Nah, waktu 2020 kita mulai itu unfortunately banyak orang yang memang belum boleh pulang kampung ya karena polisinya pemerintah seperti itu. Maka tahun 2021 kemarin itu ada beberapa dinamika yang kita tahu, wah ini kita sosialisasinya harus lebih masif. Jadi di tahun ini, di Natal tahun baru ini kita lakukan sosialisasi yang lebih masif lagi,
ada beberapa lesson learned dari angkutan Lebaran kemarin. Dan alhamdulillah saya kemarin bersama tim di Posko sejak tanggal 17 Desember sudah di Posko. Kemudian kita monitor sekarang masyarakat kesadarannya untuk punya tiket sampai di pelabuhan itu tinggi gitu. Jadi mungkin hanya sangat sedikit orang yang belum punya tiket ketika sampai pelabuhan. Tetapi masih ada. Atau ada orang yang datang waktunya belum masuk, dia udah mau ke pelabuhan. Nah, ini kan secara operasional tidak mudah, Mbak, harus kompleks ya, karena kalau misalnya dibandingkan dengan moda pesawat atau kereta api, orang kalau nggak punya tiket bisa suruh balik aja, tapi ini kan badannya orang doang gitu. Nah, kalau ini kan kendaraan yang besar, jadi kita ingin meminta dengan sangat kepada pengguna jasa, ayo pastikan sudah punya tiket sebelum sampai di pelabuhan, setidaknya sehari sebelumnya gitu. Karena kalau hari itu juga dia mau, kebanyakan sudah habis karena sekarang sistemnya kuota. Nah, jadi pelayanan kami pastikan dengan cara itu akan lebih nyaman bagi semuanya, keamanan juga lebih baik, ketertiban dan kemudian keselamatan karena semuanya dihitung sesuai dengan kuota. Kita sungguh tidak berharap ada pembludakan yang tidak terukur karena kita sudah menghitung semuanya, maka perlu kerjasama bagi para pengguna jasa untuk pastikan punya tiket sebelum sampai di pelabuhan. Baik, Ibu Ira, bagaimana dari segi jumlah penumpang? Apa perkiraan ASDP mengenai jumlah penumpang di Natal dan Tahun Baru kali ini dan bagaimana kesiapannya, baik dari segi sarana kemudian prasarana, terlebih jika terjadi lonjakan penumpang nantinya? Baik. Terima kasih. Gini, memang kalau tiap tahun kami selalu bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan yang memang melakukan riset berapa perkiraan jumlah penumpang yang akan menggunakan jasa kami. Jadi di tahun ini diperkirakan ada 2,68 juta penumpang yang akan menggunakan jasa pelabuhan dan kapal di ASDP. Atau kurang lebih 688.000 kendaraan. Itu banyak banget ya. Dan kami memantau ini di 10 lintasan secara nasional. Nah, kami bekerja sama dengan para operator swasta. Jadi ASDP itu di pelabuhan kami memang kami operasikan, tetapi dari segi kapal itu ada juga perusahaan-perusahaan swasta yang dimana kami berada dalam koordinasi di bawah BPTD, ini aparatnya Kemenhub, yang akan mengatur baik jadwal maupun beberapa pola operasi. Jadi misalnya kalau dalam keadaan padat, maka kapal-kapal besar yang dikerahkan. Kemudian kalau sedang mungkin masih bisa kapal-kapal yang kombinasi antara kapal besar dan kapal sedang. Dan itu semuanya juga dilakukan oleh koordinasi BPTD. Dan juga kita lihat faktor-faktor lain terkait dengan cuaca dan hubungannya dengan keselamatan. Baik. Nah, kemudian apa yang berbeda dengan strategi penanganan di Natal dan Tahun Baru kali ini, Bu, dibandingkan dengan Natal Tahun Baru sebelumnya? Ya, jadi pembandingnya saya ingin membandingkan dengan angkutan Lebaran karena kemarin masif ya, dan ada beberapa dinamika yang dimana kita tahu ada beberapa area yang kita harus perbaiki, terutama di lintasan Merak. Kemarin di angkutan Lebaran kemarin yang paling dianggap berhasil antara lain adalah penggunaan sistem filtering atau delay system dari arah Lampung menuju Bakauheni. Ada beberapa rest area dan beberapa titik di arteri di mana penumpang pengguna jasa yang akan ke pelabuhan itu dicek apakah dia punya tiket atau tidak. Dan kalau tidak, maka di rest area ini dilakukan perbantuan oleh tim kami untuk memastikan punya tiket saat menuju pelabuhan. Dan tahun lalu di angkutan Lebaran kemarin itu belum ada di ruas dari arah Jakarta menuju Merak. Tahun ini diadakan. Dan itu kita melihat menjadi hal yang success story di tahun ini, itu berbeda. Kemudian yang kedua adalah kami menyiapkan dermaga alternatif selain di pelabuhan ASDP. Kalau tahun lalu, bukan, angkutan Lebaran lalu, kita lakukan itu sebagai langkah reaktif ketika ada dinamika di lapangan. Tapi kalau sekarang contingency plan ini sudah ada secara proaktif, kita sudah set sebelum ada dinamika. Jadi kita sudah siap
dibandingkan tahun lalu saat angkutan Lebaran. Baik. Nah, Bu Ira, mungkin ada tips-tips yang ingin disampaikan kepada calon penyeberang yang menggunakan jasa ASDP nih, Bu, khususnya di lintasan-lintasan yang tersibuk begitu. Ya, yang kami mohonkan khususnya di Merak, Bakauheni, Ketapang, Gilimanuk, karena itu adalah yang tersibuk ya, menghubungkan Sumatera, Jawa, dan Bali. Kami memohon kerjasamanya agar pastikan punya tiket sebelum sampai ke pelabuhan dan masuk ke area pelabuhan di jam yang memang sudah ditentukan. Dan ini adalah sesuatu yang baru memang untuk penyeberangan. Bayangkan usianya SDP 50 tahun, kita tuh baru melakukan ini 2 tahun terakhir. Jadi orang sudah sangat terbiasa dengan go show dan awal-awal banyak feedback dari pengguna jasa yang bilang enakan go show, datang langsung dapat. Masalahnya kalau semua orang berpikiran seperti itu akan terjadi antrian yang sangat tidak menyenangkan bagi semuanya. Jadi kelihatannya sederhana, tapi himbauan kami, permohonan kami cuma satu sih, pastikan reservasi sebelum hari H, minimal H-1. Baik. Nah, kalau sampai terpaksa orang tersebut harus go show, apakah masih tetap bisa dilayani, Bu? Tidak bisa. Tidak bisa sama sekali ya. Iya. Jadi kuncinya harus benar-benar reservasi secara online. Baik. Kemudian belakangan layanan Natal Tahun Baru ini diwarnai dengan terganggunya layanan, Bu, dikarenakan situasi cuaca yang buruk. Kemudian juga ASDP sempat menutup layanan penyeberangan Merak Bakauheni beberapa jam, Bu. Seperti apa penanganannya? Jadi gini Mbak Frida, di pelabuhan itu ada ASDP sebagai pengelola pelabuhan dan kami juga punya kapal. Kemudian sebagian besar kapal adalah milik perusahaan swasta, bukan BUMN. Nah, yang lain juga ada namanya otoritas pelabuhan yang dalam hal ini BPT tadi, aparatusnya Kementerian Perhubungan, di mana inilah yang akan menentukan pelabuhan itu atau pelayanan ditutup atau dibuka. Jadi kami pastikan BPTD memang selalu berkoordinasi dengan BMKG misalnya untuk melihat apakah cuacanya memang kondusif, aman untuk berlayar. Jadi keputusan itu dilakukan oleh otoritas pelabuhan dan kami pasti sebagai operator akan mengikuti apa yang diputuskan oleh otoritas pelabuhan itu. Jadi memang hari-hari ini cuacanya sepertinya sampai bahkan pertengahan Januari juga akan banyak hal yang perlu diwaspadai, terutama terkait dengan arus air dan kekuatan angin. Nah itu kan sangat berperan ya di dunia penyeberangan. Jadi kami manut gitu ya dengan otoritas pelabuhan. Nah, yang menarik adalah adanya proyek Bakauheni Harbor City atau BHC. Seperti apa? Dialog CNN Indonesia Forward akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih di Indonesia Forward. Saya langsung ke Ibu Ira nih, mau tanya perkembangan dari Bakauheni Harbor City atau BHC yang katanya digadang-gadang akan menjadi ikon pariwisata di Sumatera ya Bu ya. Bagaimana update-nya Bu? Betul Mbak Frida. Jadi gini, ASDP kenapa sih orang tanya gitu, kenapa kok ASDP sekarang bangun city gitu. Nah, tapi sebenarnya ini bukan satu hal yang jauh dari yang kita lakukan, karena yang kita bangun adalah waterfront development gitu. Nah, karena kita kan ada di pelabuhan dan di beberapa pelabuhan memang asetnya itu sangat bagus dan terlalu underutilized kalau hanya digunakan oleh pelabuhan. Jadi kita sudah mulai dengan pembangunan satu kawasan marina di Labuan Bajo sebetulnya Mbak Frida. Jadi BHC ini adalah project development kedua ASDP yang mengembangkan waterfront. Nah, kenapa di Lampung ini? Karena memang kita dengan mitra itu punya tanah yang sangat bagus dari segi potensi pariwisatanya, sangat indah. Beberapa teman bilangnya kalau dari bukit itu lautnya cantiknya berwarna biru toska, bagus banget gitu. Nah, total tanah yang kita ASDP bersama mitra yang pemilik tanah sekitarnya itu ada 160 hektar.
Dan kalau namanya bangun kota, city itu bisa puluh tahun ya Mbak ya. Jadi bukan sesuatu yang short term. Ya, buat kami di BUMN ada dua sih. Kenapa sih kita membangun itu? Pertama, kita ingin melakukan sesuatu yang bisa menyumbangkan ekonomi ke daerah karena fungsi kita adalah agent of development. Dengan adanya Bakauheni Harbor City, maka ada sumber pertumbuhan baru di area itu. Jadi sumber pusat ekonominya bukan hanya pelabuhan saja, tapi ada kota baru gitu. Nah, kemudian yang kedua, kami juga berharap tentu karena core kami adalah bisnis penyeberangan, maka orang yang menyeberang karena ada kota wisata baru ini akan lebih rame gitu. Jadi sebetulnya masih sangat berhubungan dengan bisnis core kita. Nah, di tanah ini kalau dalam jangka sampai 30-an tahun ke depan kurang lebih investasi yang diperlukan adalah sebesar 4,7 triliun. Jadi ada 3 tahap Mbak, namanya bangun kota perlu waktu puluh tahun lah. Jadi yang sekarang kita lakukan dan on progress adalah pembangunan tahap 1, yaitu bisa dibilang sebagai kombinasi antara community dan cultural center lah. Jadi di situ nanti ada beberapa fasilitas yang mendukung ada kegiatan community, kemudian ada juga UMKM. Ini kita lakukan dengan beberapa mitra BUMN di tanah ASDP. Kemudian yang berikutnya juga ada pembangunan theme park. Jadi nanti kita harapkan Lebaran ini Jatim Park itu sudah selesai pembangunannya di tempat kami yang namanya Krakatau Park. Jadi antara lain di kompleks ini kita juga akan membangun museum Krakatau. Nah, yang dibilang museum kita nggak mau jadi museum yang statis gitu ya, sleepy gitu. Ini museumnya fun dan edukatif. Kenapa Krakatau? Karena salah satunya adalah Krakatau adalah fenomena sangat besar pada ledakan dia yang terbesar dulu pada abad 19, itu ledakannya sampai Eropa loh gitu. Tapi berapa banyak sih orang Indonesia yang tahu atau ingat beberapa detail tentang itu. Maka kami ingin membangkitkan itu, kebetulan lokasinya memang dekat dengan Krakatau. Nah, kemudian tahap 2 dan ketiga itu adalah pembangunan kota, jadi ada fasilitas mulai hotelnya, kemudian ada marinanya, nanti ada rumah sakitnya, ada tempat pendidikan dan sebagainya. Oke. Nah, salah satu landmark yang ada di kawasan BHC tersebut adalah Masjid Bank BSI dan juga Menara Siger. Ya. Bagaimana progresnya Bu sejauh ini, masjid dan menara tersebut? Masjid itu pada saat ini mungkin penyelesaiannya sudah 97%, jadi hampir selesai. Ini dibangun sebagian besar oleh dana yang diberikan oleh BSI, tetapi juga ada crowdfunding yang dilakukan oleh ASDP dan keluarga dan pengguna jasa kami. Nah, di beberapa tempat Mbak Frida tahu masjid yang ikonik, masjidnya bagus gitu, sangat arsitekturnya unik gitu. Itu juga akan menjadi wisata religi. Jadi kita harapkan ada fungsi double antara memang tempat ibadah, kebetulan orang akan jalan jauh ya dari Sumatera atau dari Pulau Jawa, ada masjid yang sangat menjadi oase di situ. Kemudian ada juga fungsi ya memang orang ingin melihatnya karena arsitekturnya unik gitu. Nah, ini sekarang sudah hampir selesai. Siger juga dalam tahap akhir pembangunan fisik, tapi tahun depan itu yang kita harapkan Siger nanti sudah diisi dengan Museum Krakatau ini, Mbak Frida. Wah, bagus sekali nih Bu. Tampaknya ASDP punya dua peran nih, melakukan ekspansi pada pengembangan pariwisata di samping juga bisnis intinya. Betul. Bagaimana ASDP bisa mengerjakan hal tersebut, Bu? Pertama, kita membangun pariwisata juga bukan sesuatu yang seperti tiba-tiba atau out of the blue. Ini tetap ada hubungannya dengan core bisnis kami, yaitu penyeberangan. Logika sederhananya, kalau di situ ada destinasi wisata, orang tidak hanya ke ASDP melewati pelabuhan atau menggunakan kapal saja, tapi bisa mampir ke tempat pariwisata. Jadi ini yang kita sebut mungkin integrated business, di mana ada core business yang bisa dibesarkan lagi dengan adanya pariwisata. Nah, pariwisatanya sendiri itu adalah satu hal yang bukan core business kami, maka kami pasti akan bekerja dengan mitra yang memang sudah keahliannya di pariwisata.
Baik, Ibu Ira, semoga sukses di bisnis intinya kembali membukukan profit yang terbesar sepanjang sejarah juga nih Bu, mudah-mudahan di tahun Amin. 2022 Ya, ini terima dan kasih. juga tentunya mengembangkan pariwisata di Indonesia. Baik, terima kasih. Demikian dialog kami di CNN Indonesia Forward, semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Saya Frida Litwina undur diri, sampai jumpa.